Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan coba untuk mengulas mengenai kaum bangsawan yang ada di dunia Bleach. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Seperti yang telah kita ketahui, di dalam novel Bleach berjudul Can Fear Your Own Word, kita telah ditunjukkan dengan adanya 5 orang dari keluarga bangsawan agung yang terlibat dalam proses penciptaan ketiga dunia utama. Mereka diantaranya keluarga Kuchiki, keluarga Shihoin, keluarga Shiba, keluarga Tsunayashiro, dan satu keluarga lagi yang tidak disebutkan namanya. Pada saat itu, ketika satu dunia goyah akibat adanya Hollow dan sosok Raja Roh, kelima kepala keluarga kemudian mengusulkan pendapatnya masing-masing. Dari mulai keluarga Kuchiki, mereka ingin memperbaiki tatanan dunia dengan menciptakan tatanan dunia baru. Sedangkan keluarga Shihoin, mereka memerlukan sirkulasi kehidupan atau reinkarnasi untuk memajukan dunia yang terhenti. Lalu keluarga Shiba, mereka ingin mempelajari cara untuk memurnikan Hollow daripada menghancurkannya, karena menurut mereka pada dasarnya Hollow masih memiliki hati. Sementara keluarga Tsunayashiro, mereka khawatir jika suatu saat nanti Raja Roh akan menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka. Dan terakhir, keluarga yang tidak disebutkan namanya mengatakan kalau mereka perlu dunia baru untuk menutup lubang dunia yang kemudian akan menjadi neraka. Motif mereka yang sangat beragam ini pada akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu membagi dunia untuk memisahkan antara hidup dan mati serta menjaga keseimbangannya. Namun untuk menciptakan hal tersebut, mereka tentunya memerlukan kekuatan yang sangat besar, dan atas usulan dari keluarga Tsunayashiro, mereka semua akhirnya sepakat untuk menjadikan sosok Raja Roh sebagai tumbal dari terciptanya tiga dunia. Meski awalnya keputusan ini ditentang oleh keluarga Shiba, namun hal itu tidak menyurutkan ketiga keluarga lain untuk menyetujui usulan keluarga Tsunayashiro. Dan karena tindakan pemberontakannya inilah, keluarga Shiba pun nantinya menjadi satu dari 5 keluarga bangsawan yang diasingkan dan dihapus dari sejarah. Sebagai provokator dari ditumbalkannya sosok Raja Roh, keluarga Tsunayashiro yang masih takut akan kekuatannya lalu memutilasi tubuh dari Raja Roh. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir jika suatu saat nanti Raja Roh berubah pikiran dan memutuskan untuk melepaskan segelnya sendiri. Dan tak hanya itu, selain memutilasi kedua tangannya yang berfungsi sebagai stagnansi dan perkembangan, mereka juga mencungkil jantung dan organ dalam milik Raja Roh serta kedua kakinya. Dan dengan demikian, mereka pun akhirnya berhasil menciptakan raja yang ideal bagi diri mereka sendiri. Melihat sejarah kelam dari 5 bangsawan agung tadi, tentu membuat kita menyadari bahwa di balik terciptanya Soul Society Hoikomundo dan dunia manusia, terdapat sebuah dosa besar dari para leluhur, yang mana dosa ini kemudian ditutup-tutupi selama berabad-abad lamanya. Dan orang yang berhasil menjaga itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga Tsunayashiro, di mana mereka memegang peranan dalam menjaga kerahasiaan sejarah dengan mengendalikan berbagai informasi yang tersebar. Oleh karenanya, secara turun-temurun banyak para Shinigami yang belum mengetahui tentang sejarah kelam terciptanya dunia ini. Yang mereka tahu, dunia ini sepenuhnya dikendalikan oleh kemahakuasaan dan kemahatauan sosok Raja Roh. Padahal yang sebenarnya terjadi, Raja Roh hanyalah sebuah tumbal yang dijadikan sebagai tumpuan demi menjaga keseimbangan tiga dunia. Dengan menjadikan Soul Society sebagai tempat utama untuk mengatur siklus kehidupan, para leluhur bangsawan agung kemudian mulai membangun dan menata dunia ini dengan menciptakan berbagai sistem yang ideal. Bersamaan dengan itu, istilah nama bangsawan pun mulai dikenal orang-orang ketika Soul Society dibagi menjadi 2, yaitu Seireitei sebagai pusat, di mana di dalamnya terdapat distrik elit sekaligus markas berbagai lembaga, sementara Rukongai dijadikan sebagai tempat para roh biasa tinggal. Dan mungkin sejak saat itu, sebagai para pendiri, leluhur keluarga bangsawan agung lalu mengajak keluarga lain di Seireitei untuk menjadi bagian dari keluarga bangsawan biasa. Mereka contohnya seperti keluarga Kyoraku, Ukitake, Omaeda, Feng, dan juga keluarga Kira.
Kemungkinan hal itu dilakukan agar para leluhur bisa menutupi sejarah kelam yang telah mereka perbuat. Karena dengan semakin banyaknya anggota, ditambah mereka telah dianggap sebagai landasan ketiga dunia, tentu kaum bangsawan ini akan memiliki kuasa untuk menyuarakan berbagai pendapat sekaligus memanipulasinya dengan menghadirkan lembaga peradilan sentral 46. Maka tidak heran selama berabad-abad lamanya dengan tertutupnya kunci sejarah masa lalu, kaum bangsawan seolah menjadi kaum yang kebal akan hukum. Mereka seakan mampu mengontrol apapun yang perlu diputuskan oleh Sentral 46 terhadap berbagai perkara. Bahkan pihak militer sekalipun tidak berani untuk menentang mereka karena di dalam aturan Sentral 46 tertulis jelas bahwa pihak militer tidak boleh mencampuri urusan keluarga bangsawan. Sekali saja pihak militer ikut campur, bisa-bisa justru pihak militerlah yang akan dituduh melanggar hukum. Jadi dengan demikian, mau seburuk apapun kaum bangsawan, mereka akan tetap dipandang bersih di mata dunia. Selama kunci sejarah tidak dibuka dan tidak dipublikasikan, semua orang tak akan pernah tahu tentang kebusukan para leluhur kaum ini. Selamanya, mereka yang belum menyadari akan terus menyuarakan keadilannya masing-masing, dan ketika keadilannya ditentang, mereka tak akan segan untuk menciptakan peperangan dan pertumpahan darah. Sungguh sangat ironi ketika para Shinigami, Hollow, dan manusia berkorban untuk menegakkan keadilan, mereka tidak menyadari bahwa yang mereka bela bukanlah keadilan yang sebenarnya, melainkan itu adalah keadilan yang dibuat-buat oleh mereka para pendosa. Sampai sejauh ini, kenyataan tentang terciptanya ketiga dunia masih belum dipublikasikan. Meski ada beberapa orang yang sudah tahu, mereka lebih memilih diam untuk menghindari kekacauan dunia yang sudah dibangun selama berabad-abad lamanya. Apalagi mengingat kejadian di dalam special chapter No Bridge from Hell kemarin, kita telah ditunjukkan pada beberapa misteri lain yang selama ini disembunyikan dari para leluhur. Dari mulai adanya misteri di balik ritual pemakaman roh, disebutkannya tingkatan Rei, sampai terbukanya dunia neraka selepas Aizen dan Yuhafah disegel. Mereka yang tadinya berpikir bahwa itu hanyalah mitos belaka, ternyata saat ini telah menjadi suatu kenyataan. Tak banyak orang yang tahu, bahkan sekelas Byakuya yang seorang keturunan bangsawan agung sekalipun tampak belum menyadarinya. Oleh karena itu, melihat berbagai sikap yang ditunjukkan oleh para penerus keluarga bangsawan agung ini, menurutku mereka semua pada dasarnya tidak tahu menahu tentang sejarah dan dosa besar para leluhur. Kemungkinan hal itu memang telah ditutupi sejak awal. Terbukti Tokinada dari keluarga Suna Yashiro baru bisa mengetahui kebenaran tersebut setelah dirinya berhasil membuka sandi di sebuah monumen batu, yang mana di sana terdapat arsip rahasia keluarga bangsawan agung Suna Yashiro. Dan sekarang untuk lebih mengenal kelima keluarga bangsawan agung, berikut adalah ulasan beserta silsilah keluarga di dalamnya. Keluarga Kuchiki merupakan keluarga bangsawan yang sangat jauh dari kata kesederhanaan. Mereka terlihat berwibawa, berkarisma, dan memang pantas disebut sebagai keluarga bangsawan yang sebenarnya. Demi bisa menegakkan keadilan, mereka bahkan tak akan ragu untuk memutuskan segala kebijakan dengan cepat. Mau itu bagian dari keluarga ataupun di luar dari keluarga Kuchiki, mereka akan menghukum siapapun yang melanggar aturan. Oleh karenanya, dari setiap generasi ke generasi, keluarga Kuchiki selalu menerapkan prinsip untuk menjunjung tinggi nilai hukum dan aturan yang berlaku. Semua itu dilakukan semata-mata demi menjaga harga diri serta martabat sebagai simbol keluarga bangsawan terhormat. Sebagai keluarga bangsawan terpandang, keluarga Kuchiki memiliki sebuah tempat tinggal yang sangat megah. Di dalamnya terdapat pekarangan luas yang sering dijadikan sebagai tempat untuk berlatih keluarga Kuchiki. Saking luasnya, kediamannya ini pun sempat dibobol dan dijadikan sebagai markas perkumpulan Shinigami wanita. Makanya untuk menjaga sesuatu terjadi, keluarga Kuchiki telah menempatkan beberapa penjaga dengan memakai pakaian ala ninja berwarna ungu. Dan diketahui sampai sejauh ini, dilihat dari manga maupun anime, baik canon maupun non-canon, baru ada 6 nama anggota keluarga yang sudah diperlihatkan. Di antaranya yaitu, pertama Kuchiki Ginrei, dia adalah kepala keluarga ke-27 sekaligus kakek dari Kuchiki Byakuya.
dia juga merupakan orang yang telah membesarkan dan melatih Byakuya sejak kecil untuk menjadi seorang Shinigami. Meski tidak secara langsung dinyatakan mati di dalam cerita canon, tapi melihat dari filler animenya dikatakan bahwa Ginrei telah meninggal di masa lalu selepas Byakuya menjadi kepala keluarga ke-28. Kedua, Kuchiki Koga, dia adalah menantu Kuchiki Ginrei yang memiliki bakat luar biasa sebagai Shinigami bangku ketiga divisi 6. Walau hanya ditampilkan dalam cerita filler anime, Koga nyatanya memiliki peranan besar dalam aksi pemberontakan pada Soul Society hingga membuatnya tewas. Ketiga, Kuchiki Sojun, dia adalah anak dari Kuchiki Ginrei sekaligus ayah kandung dari Byakuya. Sojun juga merupakan seorang letnan bersama ayahnya yang menjadi kapten divisi 6 Gotei 13. Memiliki sifat yang berbeda dari ayah dan anaknya, Sojun dikenal sebagai pribadi ramah dan tidak cukup memiliki bakat untuk bertempur. Terlebih riwayat masalah kesehatan yang dia miliki membuat Sojun harus kehilangan nyawa dalam sebuah misi dan dimakamkan di samping makam istri tercintanya. Keempat, Kuchiki Byakuya, dia adalah kepala ke-28 keluarga Kuchiki dan juga kapten divisi 6 Gotei 13. Keterlibatannya di dalam keluarga bangsawan sendiri, menurutku Byakuya sama sekali tidak tahu menahu tentang kebenaran sejarah masa lalu. Hal itu dikarenakan sejak kecil Byakuya hanya diajarkan untuk selalu patuh pada segala aturan, yang mana menjadikannya sebagai Shinigami yang selalu mementingkan keadilan demi menjaga nama baik keluarga Kuchiki. Kelima, Kuchiki Hisana, dia merupakan kakak kandung Rukia dan juga istri dari Kuchiki Byakuya. Memiliki background seorang rakyat jelata, di usia pernikahannya yang ke-5 tahun bersama Byakuya, Hisana harus meregang nyawa akibat sebuah penyakit yang sulit disembuhkan. Terakhir, Kuchiki Rukia, dia adalah adik kandung Hisana yang telah diadopsi oleh keluarga Kuchiki. Dikarenakan statusnya yang diadopsi ini, Rukia butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan dirinya agar bisa diakui oleh kakak iparnya yaitu Kuchiki Byakuya. Dari ke-6 nama yang tadi telah disebutkan, aku rasa hanya Kuchiki Ginrei lah yang lebih mengetahui sejarah para leluhur Kuchiki. Hal itu dikarenakan Ginrei telah hidup beratus-ratus tahun berbarengan dengan Komandan Yamamoto. Sangat wajar jika dia telah mengetahui akan kebenaran tersebut. Apalagi mengingat Kuchiki Ginrei adalah tipikal orang yang tak mudah berkata secara belak-belakan, tentunya membuat kita merasa bahwa ada sesuatu di balik prinsip keluarga yang selalu menjaga nama baik Kuchiki. Bisa jadi itu dimaksudkan bukan hanya sekedar menjaga martabat keluarga bangsawan, melainkan itu juga demi menjaga rahasia akan dosa dari para leluhurnya. Keluarga Shihoin merupakan satu dari 5 keluarga bangsawan agung yang telah dipercaya sebagai penjaga peninggalan berharga di masa lalu. Setiap generasi, sang kepala keluarga akan ditugaskan untuk melindungi berbagai alat dan persenjataan yang konon diturunkan dari surga. Seperti halnya pakaian prajurit kekaisaran yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa dan juga sebuah perisai yang bisa menghancurkan Sokyoku. Secara tradisi, setiap kepala keluarga Shihoin akan mendapat tempat sebagai pemimpin pasukan Onmitsukido. Pasukan ini terdiri dari orang-orang yang sangat terampil dalam penggunaan teknik Hakuda atau bertarung dengan tangan kosong. Selain itu, siapapun yang menjabat sebagai ketua Onmitsukido, maka dia akan dapat memimpin divisi 2 Gotei 13. Karena memang secara turun-temurun pasukan divisi ini telah dihuni oleh kalangan dari keluarga Shihoin dan keluarga bangsawan pendukung lainnya, seperti keluarga Feng dan juga keluarga Omaida. Diketahui dari sekian banyaknya generasi, keluarga Shihoin baru memperlihatkan 2 nama anggota, di antaranya yaitu pertama Yoroichi Shihoin, dia adalah kepala ke-22 keluarga Shihoin yang juga menjabat sebagai kapten divisi 2 sekaligus pemimpin pasukan Onmitsukido. Meski saat ini Yoroichi tidak lagi menjabat di posisi manapun, bersama Urahara dia seringkali menjadi sosok yang membantu Soul Society dalam menghadapi pertempuran. Kedua, Yoshiro Shihoin, dia adalah adik dari Yoroichi dan juga kepala ke-23 keluarga Shihoin. Baru diperlihatkan pada saat peperangan melawan bangsa Quincy, Yoshiro dikatakan tidak memiliki jabatan apapun baik di divisi 2 maupun di pasukan Onmitsukido. Mengesampingkan Yoshiro yang hanya fokus menjaga berbagai persenjataan berharga,
Menurutku, kakaknya yaitu Yoroichi tampaknya juga tidak memiliki koneksi lebih untuk mengetahui semua sejarah dari para leluhurnya. Hal itu dikarenakan selama ini Yoroichi hanya mengandalkan Urahara dalam mengambil setiap keputusan. Jadi jika berbicara mengenai sejarah, Urahara adalah orang yang paling tahu daripada Yoroichi. Seperti yang tadi telah kita sebutkan, keluarga Shiba merupakan keluarga yang telah diasingkan dan dihapus dari sejarah bangsawan agung. Yang mana hal tersebut dikarenakan mereka telah menentang usulan keluarga Suna Yashiro yang ingin menumbalkan Raja Roh. Akibat dari tindakannya ini, membuat keluarga Shiba pun mendapat pelayanan buruk dan dipandang sebelah mata. Bersamaan dengan terciptanya sistem 3 dunia, tanpa memasukkan klan Shiba, keluarga bangsawan agung lalu mulai dikenal orang-orang dengan sebutan 4 leluhur bangsawan agung. Sesuai dengan apa yang klan Shiba usulkan sebelumnya, di mana mereka menganggap bahwa Hollow masih memiliki hati, keluarga Shiba menjadi satu-satunya keluarga bangsawan yang tidak begitu arogan. Mereka tidak tergiur pada apa yang namanya martabat dan kekuasaan, mereka justru lebih memilih kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan siapapun. Terbukti dari generasi ke generasi, keluarga Shiba selalu melahirkan orang-orang yang dinilai rendah hati. Mereka sama sekali tidak tertarik untuk menunjukkan dirinya sebagai bagian dari kaum bangsawan. Malah mereka lebih memilih tinggal di luar Seirete dan hidup berdampingan dengan warga Rukongai. Di samping itu, keluarga Shiba juga dikenal sebagai pembuat kembang api yang sangat hebat. Makanya Divisi 0 seringkali mengandalkan mereka untuk menerbangkan Tenchuren dari Soul Society ke Istana Raja Roh. Dan berikut adalah 5 orang yang memiliki nama garis keturunan keluarga Shiba, di antaranya Kukaku Shiba. Dia adalah kepala keluarga Shiba yang masih menjabat hingga sampai saat ini. Ganju Shiba, adik bungsu dari Kukaku yang telah berteman dengan Ichigo. Kaien Shiba, kakak tertua dari Kukaku dan Ganju yang sudah lama meninggal akibat serangan Hollow. Miyako Shiba, istri dari Kaien yang juga telah lama meninggal berbarengan dengan suaminya. Dan terakhir, Isshin Shiba, dia adalah saudara keluarga Kaien yang telah mengasingkan diri ke dunia manusia dan menikah dengan seorang Quincy bernama Masaki Kurosaki. Dari 5 orang yang ditetapkan sebagai penerus asli keluarga Shiba, tentu kita tidak boleh melupakan garis keturunan yang telah dibangun oleh Isshin bersama Masaki. Mereka yaitu Yuzu, Karin, Ichigo, dan juga Kazui. Walau mereka berempat adalah penghuni asli dunia manusia, tapi mungkin saja mereka juga bisa dilibatkan pada silsilah keluarga Shiba. Apalagi yang paling utama yaitu Kurosaki Ichigo, dia sudah mendapat tempat di keluarga Shiba dan memiliki hubungan baik dengan Kukaku dan Ganju. Maka tidak heran di dalam cerita novel, Tokinada sempat mengusulkan Ichigo sebagai penerus keluarga Shiba yang akan dimasukkan kembali ke dalam 5 bangsawan agung. Sebagai provokator dari terciptanya ketiga dunia utama, keluarga Suna Yashiro menjadi keluarga terdepan yang harus menjaga seluruh rahasia sejarah di masa lalu. Hal tersebut dikarenakan mereka telah diyakini sebagai klan yang paling kuat dan berpengaruh bila dibandingkan dengan keluarga bangsawan agung lainnya. Maka dari itu, untuk bisa menyembunyikan kebenaran, keluarga Suna Yashiro lalu mengambil alih peranan untuk mengelola semua pengawasan di departemen visual. Jadi dengan demikian, mereka dapat mengontrol dan mengendalikan berbagai arus informasi yang tersebar. Selain itu, keluarga Suna Yashiro juga memiliki sebuah pedang pusaka bernama Enrakyoten. Itu adalah zanpakuto kuat yang memiliki sebuah kutukan. Siapapun yang menggunakannya, maka umur si pengguna akan berkurang selama pedang itu digunakan. Namun meski memiliki kutukan, zanpakuto ini ternyata memiliki pelepasan shikai yang sangat menakutkan. Dia mampu meniru segala kekuatan zanpakuto yang pernah dilihat oleh si pengguna, seperti kemampuan Shikai Senbon Zakura, Gagaku Kairo, Katen Kyokotsu, Ryujin Jaka, bahkan Kyoka Suigetsu. Dan sejauh ini, baru ada 2 nama anggota keluarga yang telah diungkap di dalam novel Bleach Can Fear Your Own World. Mereka diantaranya, pertama, Tokinada Suna Yashiro. Dia adalah salah satu anggota keluarga cabang yang berhasil menduduki tahta sebagai kepala utama keluarga Suna Yashiro.
memiliki tujuan untuk menciptakan kekacauan, Tokinada secara diam-diam ingin menggulingkan ketiga dunia utama. Hal itu dilakukan karena dirinya telah mengetahui tentang sejarah kelam terciptanya dunia, di mana ternyata dunia ini telah dibangun di atas dosa para leluhur. Namun naas, belum sempat dirinya menggulingkan ketiga dunia, Tokinada harus tewas di tangan seorang asisten yang sampai saat ini masih misterius. Kedua, Kakyo Tsunayashiro, istri dari Tokinada sekaligus teman dekat Kaname Tosen di masa lalu. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok Kakyo ini. Dia adalah orang yang sangat menginginkan kedamaian, tapi keinginannya itu seketika sirna setelah suaminya sendiri yaitu Tokinada malah membunuhnya. Dan sekarang berbicara mengenai peranan Tokinada di dalam keluarga Tsunayashiro, sebenarnya dia hanyalah seorang penjahat yang memang sudah sangat benci pada kebusukan dunia ini. Tanpa ada solusi yang jelas, dia bahkan ingin menyatukan kembali dunia dengan cara membuat keributan di mana-mana. Di dalam novelnya sendiri, Tokinada adalah orang pertama yang memberitahukan tentang sejarah terciptanya dunia kepada para Shinigami. Hal itu seakan membuatnya mirip dengan leluhurnya yang menjadi provokator dalam menciptakan dunia yang penuh akan perselisihan. Terakhir, keluarga bangsawan agung yang tidak disebutkan namanya ini menjadi salah satu misteri besar yang masih banyak dipertanyakan. Baik nama, peranan maupun pengaruhnya sampai sekarang masih belum jelas. Namun ketika keluarga ini mengusulkan tentang adanya dunia baru untuk menutupi sebuah lubang, lantas membuat kita merasa bahwa keluarga ini memiliki kaitan dengan dunia neraka, di mana selama ini dunia neraka sama sekali tidak pernah diperlihatkan secara rinci, terkecuali di dalam movie Bleach berjudul Hellverse. Oleh karenanya, sampai saat ini pun kita masih belum mengetahui tentang siapa dan di mana keluarga ini. Berhubung di dalam spesial chapter kemarin kehidupan neraka disinggung, apa mungkin keluarga bangsawan agung satu ini telah lama hidup di sana? Ataukah jangan-jangan mereka sebenarnya tinggal di Seiretei dan mengendalikan neraka dari luar? Dan jika memang benar demikian, bisa jadi keluarga-keluarga lain seperti Kisuke Urahara atau Sosuke Aizen merupakan bagian dari keluarga bangsawan agung satu ini. Well teman-teman, dari 5 bangsawan agung tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka pada dasarnya memiliki peranan penting dalam menciptakan roda kehidupan. Baik sebagai pendiri maupun sebagai penerus, kaum ini sejatinya tak lepas dari beban dosa yang harus dipikul oleh setiap generasi. Dan mirisnya, para penerus dari 5 bangsawan agung ini sama sekali tidak diizinkan untuk mengetahui atau bahkan memberitahukan perihal sejarah dunia pada publik. Hal itu kemungkinannya adalah untuk menghindari keseimbangan dunia kembali goyah. Karena jika semua orang tahu akan kebenaran itu, pastinya akan terjadi pertumpahan darah. Walau sebagian Shinigami telah mengetahui sejarah terciptanya dunia, tapi nyatanya sampai detik ini ada banyak sekali hal yang masih menjadi tanda tanya. Entah itu perihal keluarga bangsawan yang tidak disebutkan namanya, dunia neraka, ritual pemakaman roh, ataupun kupu-kupu neraka, semuanya masih menjadi misteri hingga saat ini. Well teman-teman, sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang kurang atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.